Kejahatan memang selalu mengancam, bahkan saat kita berada di tempat paling nyaman, yang kita sebut dengan rumah. Misalnya, saat kita lagi main, terserah mau main apa aja. Rupanya dinding kamar itu ada yang bolongin. Itu mungkin zaman dulu ya, atau mungkin di kampung masih ada. Semakin berkembangnya teknologi, semakin pula kejahatan berkembang. Kejahatan yang kayak bolongin dinding kamar. Film Writer yang rilis tahun 2015 mengisahkan tentang seorang penguntit dan juga seorang hacker. Film ini hanya fokus kepada korbannya, yaitu seorang wanita. Dan si hacker atau penguntit ini tidak tertarik kepada hal lain. Film ini diangkat dari film pendek yang juga ditulis dengan orang yang sama, yang berjudul Webcam. Ini adalah Emma, seorang mahasiswi yang pindah ke New York untuk memulai sebuah awal yang baru. Karena mantan Emma, yaitu Alex, yang ada di kampung kelakuannya kayak bunglon. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke New York. Seperti kebanyakan single ladies, Emma melakukan kegiatannya seperti biasa. Tanpa disadari kalau semua kegiatan Emma itu diawasi oleh seorang hacker. Dari Emma ngupil sampai boker pun diawasi. Di mana ada kamera, di situ ada Emma. Pada saat malam hari, Emma masih berada di perpustakaan, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampirinya, yaitu Michael. Michael mulai PDKT dengan Emma, karena Michael juga lagi jomblo. Kemudian lantaran Emma baru pindah ke New York, jadi Michael mengajak Emma untuk jalan-jalan. I should make you a list or something. Yeah, that. What if I don't like coffee? Then I can take you to a cheese shop. 608-473-4127. Great. Kemudian malam harinya, Emma lagi mesen Gojek. Saat Gojek itu menanyakan alamat Emma dan Emma memberikan alamatnya, si hacker mengulangi rekamannya supaya bisa jelas mendengar alamat rumah Emma di mana. Setelah itu Emma lanjut mandi dan tampak Emma sedang memangkas bulu kakinya. Kemudian Emma lanjut tidur dengan laptop yang gak dimatiin. Dan si hacker mengulang keseharian Emma. Mungkin lagi ngebayangin tidur bareng Emma. Keesokan harinya, seperti biasa, keseharian Emma masih diawasi oleh si hacker. Emma pergi ngopi dengan Michael pun masih diawasi. Pada saat Emma di rumah, Emma mendapat kiriman, yaitu pencukur bulu. Emma melihat tidak ada nama pengirim atau apapun. Di kiriman itu hanya ada pencukur bulu. Emma pun dibuat bingung. Mungkin si hacker mengira kalau pencukur bulu Emma sudah tidak lagi tajam. No, I mean there's nothing else in the box. There's no letter, no pamphlet, nothing. Tak lama kemudian, Emma ke kamar mandi sambil membawa laptopnya untuk mendengarkan musik. Di kamar mandi, Emma memakai pencukur bulu yang baru dikasih sama si hacker. Dan setelah itu, keesokan harinya, Emma menghabiskan waktu seharian dengan Michael. Malam harinya, mantan Emma yaitu Alex yang ada di kampung menelpon Emma hanya untuk menanyakan kabar Emma setelah pindah ke kota. Tetapi Emma merasa terganggu dengan Alex, apalagi Alex menelpon Emma dengan nomor yang tak dikenal. Emma menyuruh Alex untuk jangan ganggu Emma lagi, dan itu membuat Alex tambah kesal.
Keesokan harinya lagi, saat Emma tidak ada di rumah, laptop Emma sedang diotak-atik dengan si hacker. Dan pada saat Emma pulang, Emma melihat foto di laptopnya. Ada yang hilang, entah kemana. Emma pun jadi bingung. Emma menelpon temannya, dan teman Emma menyarankan laptop Emma untuk dibawa ke tukang komputer. Sesampainya di tempat, si abang komputer mengatakan kalau laptop Emma baik-baik aja. Dan Emma dikasih saran untuk mengganti password laptopnya. Dan juga semua alat yang berhubungan dengan password. Oh yeah, if you want to. Kemudian, si hacker masuk ke voicemail Emma. Passwordnya salah terus, karena Emma sudah mengganti semua passwordnya. Tetapi, yang namanya hacker tetap aja bisa masuk. Kemudian, Michael main ke rumah Emma, dan mereka manja-manjaan. Dan itu membuat hati si hacker panas. Malam harinya, saat Emma sedang pulas, tiba-tiba pintu rumah Emma ada yang dobrak. Emma terkejut, langsung bangun dan mengarah ke pintu. Pas sampai pintu, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, Emma pergi ngampus, dan dia ditawari beasiswa oleh salah satu dosen. Dan dosen itu lagi cari mangsa kayaknya. Dia terus melirik ke arah Emma. No, I'm serious. He kept telling me to call Chris. Malam harinya, ini nggak tahu si Emma lagi ngapain. Kayak orang lagi ngapain gitu. Yang jelas, si hacker ngezoom muka Emma. Setelah Emma melakukan itu, tiba-tiba Emma mendapat sebuah email. Dan email itu dari Michael. Isi email itu adalah video bokep. Kemudian Emma membalas email dari Michael. Dan jawaban Michael sudah lama ingin mengobrol dengan Emma. Setelah mengirim video bokep, si hacker mengirim video Emma sewaktu masa SMA. Padahal Emma sudah lupa dengan video itu. My mom posted this like forever ago. Tak lama kemudian, Emma menelpon Michael. Kenapa Michael ngirim video bokep itu? Tetapi jawaban Michael kalau dia seharian tidak megang komputer. Emma malah tambah bingung jadinya. Michael mengira kalau ada yang menghacker emailnya. Keesokan harinya di kampus, Emma ketemu dengan Michael. Emma mengatakan ke Michael kalau dia butuh jaga jarak sekarang untuk beberapa hari. Dan Michael tetap mengatakan kalau dia tidak mengirim video bokep itu. Saat Emma pulang ke rumah, Emma merasa diikuti karena kejadian belakangan ini yang dialami oleh Emma. Tetapi Emma emang lagi diikutin dan diawasi juga sih. Kemudian si hacker masuk ke voicemail Emma lagi. Dan ada pesan dari dosen Emma yang menawarinya beasiswa. Kalau wawancara beasiswanya dimajukan menjadi besok. Dan si hacker menghapus pesan itu. Karena belakangan ini, Emma tampak stres. Teman Emma mengajak Emma untuk jalan-jalan malam. Dan si hacker terus ngeliatin. Keesokan paginya, Emma bangun dan si hacker juga bangun. Ikutin terus kegiatan Emma. Setelah Emma pulang ngampus, Emma kaget dan terkejut karena pintu rumahnya tidak dikunci. Oh, my door wasn't Sedangkan Emma selalu mengunci pintunya ketika keluar rumah. Dengan rasa takut, Emma mengecek rumahnya, tetapi barang di rumahnya tidak ada yang hilang. I'm probably just crazy. Kemudian Emma menonton TV sambil melamun apa yang terjadi. Tiba-tiba pintu Emma ada yang mengetuk. Emma membuka pintunya dan Michael yang datang. Michael membawa kucing yang lucu untuk menjadi teman Emma, supaya Emma ada teman. Michael bukan hanya membawa kucing, tetapi juga mengajak Emma untuk menonton pertunjukan balet. Emma jadi luluh hatinya, dan sesuatu terjadi antara Emma dan Michael di atas bed. Dan si hacker hanya bisa mendengar suara mereka.
Setelah itu, si hacker berimajinasi kalau dia tidur bareng Emma. Bukan hanya berimajinasi, tetapi si hacker kayaknya udah nggak tahan banget. Jadi dia nyamperin Emma ke rumah. Saat Emma terbangun tengah malam, nggak tahu jam berapa, si hacker sudah ada di dekat Emma. Kemudian Emma lanjut tidur dan si hacker terus ngeliatin, mau berbuat tetapi belum waktunya. Keesokan harinya, Emma mendapat telepon dari Michael. Michael mengatakan kalau ada yang mengancamnya melalui emailnya sendiri. Dengan kata lain, email Michael dihack. Kalau Michael masih berhubungan dengan Emma, maka Michael diancam akan dibunuh. Setelah Michael nelpon, Emma menelpon polisi karena Emma merasa ketakutan. Tetapi polisi itu tidak bisa berbuat banyak karena belum ada kekerasan. Sedangkan Emma sendiri bingung sedang berhadapan dengan apa. Unfortunately, there's not much we can do. A crime wasn't committed. You can call us again. But my friend Michael has been threatened. Ma'am, I'm sorry. I understand you. Tak lama kemudian, Emma pergi dengan temannya untuk ngopi di kafe. Emma sekarang merasa paranoid. Kemanapun Emma pergi, rasanya ada yang selalu membuntutinya di belakang. Saat Emma pulang ke rumah, Emma melihat kucingnya yang sudah tak bernyawa, alias sudah tewas. Emma kemudian menelpon Michael, tetapi Michael ditelepon nomornya nggak aktif. Kemudian Emma video call dengan orang tuanya. Emma panik dan tak tahu harus ngomong dengan siapa. Emma merasa terancam, apalagi saat Emma pergi, kucingnya baik-baik aja. Dan saat Emma kembali, kucingnya sudah tewas. Orang tua Emma pun panik dan menyarankan Emma untuk pindah rumah. Dan juga orang tuanya akan datang ke kota. Emails and my friend Michael was threatened. Keesokan harinya, Emma sedang membereskan barang yang akan dia bawa untuk pindahan. Tiba-tiba Emma mendapat telepon dari nomor yang tak bisa dilacak atau diblokir. Dan tak lama telepon itu mati. Kemudian Emma menelpon Alex, si mantan Emma di kampung. Emma menuduh Alex yang melakukan ini. Emma menyuruh Alex untuk mengaku kalau ini semua adalah perbuatan Alex. Tetapi Alex malah bingung dengan apa yang dikatakan dengan Emma. Alex, please just tell me the truth. Never mind. Sorry that I called. Tak lama kemudian, malam harinya, Emma video call dengan orang tuanya. Orang tua Emma mengatakan kalau besok mereka akan sampai di kota dan akan mencari rumah yang baru untuk Emma dengan penjagaan yang ketat. Saat mereka sedang video call, tiba-tiba mati lampu. Emma ketakutan dan tiba-tiba si hacker sudah ada di dalam rumah Emma. Emma makin ketakutan, apalagi orang tua Emma makin nambah ketakutan. Melalui video call yang masih tersambung, ibu Emma menyuruh si hacker untuk jangan menyakiti Emma dan akan memberikan apapun yang hacker itu mau. Tetapi si hacker tidak peduli. Dia hanya fokus dengan Emma. Orang tua Emma menelpon 911 dan menyuruh polisi untuk datang ke rumah Emma. Tetapi semuanya sudah telat dan sudah terjadi. Emma sudah menghilang. Apa setelah menonton film ini, kalian merasa diawasi? Ending film ini pun meninggalkan banyak tanya, dan penonton disuruh membuat ending film ini versi mereka masing-masing. Kita dituntut untuk selalu waspada, karena biarpun kita sudah pelan-pelan dan hati-hati bawa motor, tiba-tiba malah kita yang ditabrak orang lain. Intinya, semakin berkembangnya dunia, alat teknologi juga berkembang. Film ini sebagai pengingat untuk kita supaya selalu menggunakan alat teknologi dengan bijak dan selalu waspada dimanapun berada
walaupun berada di tempat paling nyaman. Itulah tadi cerita dari film Rater tahun 2015. Terima kasih para gangster telah menonton video ini dan video-video yang lainnya. Kritik dan saran silakan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.